Siapa yang baru tahu kalau makam yang viral Upin Ipin ini itu beneran ada bayi isinya yang udah meninggal. Banyak banget yang bilang katanya ini adalah inspirasi dari kartun Upin Ipin. Terus ada juga yang bilang kenapa Upin Ipin itu nggak gede-gede ya karena udah meninggal. Tapi sebenarnya itu semua salah. Tapi kuburan itu beneran ada dan dulu pernah diisi sama anak bayi yang udah meninggal. Letak makam ini itu bukan di Malaysia, melainkan di Palu, Sulawesi Tengah di Indonesia, guys. Dimana ini adalah adik kakak yang meninggal di tahun 1995 dan ada juga yang di 96, jadi bukan anak kembar. Kakaknya meninggal waktu 14 hari baru aja dilahirkan, sedangkan adiknya itu meninggal setelah 3 hari dilahirkan dengan penyakit yang sama. Karena waktu itu belum punya nama, sampai akhirnya 2016 tuh viral Upin Ipin, jadi mereka namain aja lah Upin Ipin. Nah, rumah produksinya juga udah bilang nih di Instagram official Upin Ipin nih, katanya ini adalah rekaan semata-mata, bukan dari kejadian nyata. Nah, kalau ide ceritanya itu adalah pengisi suara dari si opa sendiri, yaitu Haja Ainon. Siapa di antara kalian yang kepalanya itu suka gatel-gatel dan suka ngerasa ada yang jalan-jalan? Bisa jadi ini dari kepala kalian nih, banyak banget. Ini adalah kutu rambut dan biasanya dia ada di kepala-kepala anak-anak kecil, tapi orang dewasa juga kadang-kadang banyak. Kutu rambut yang betina itu bisa bertelur satu hari itu 6 biji dan dia hidup dari menghisap darah kalian. Mereka akan hidup selama kurang lebih 30 hari dan biasanya mereka akan bertelur dengan bentuknya yang warna putih-putih mirip ketombe, tapi susah banget kilang dari rambut kalian tuh, nggak kayak ketombe. Hati-hati nih buat kalian yang suka minjemin topi, minjemin anduk, atau nggak tukeran apapun yang ada di kepala kalian ke orang lain yang kutuan, karena mereka bisa dengan gampangnya langsung loncat dan bertelur. Dan satu betina itu bisa kurang lebih bertelur semasa hidupnya 150 telur, bayangin ada 151 di situ. Nah, air liur mereka itulah yang mengakibatkan kepala kalian tuh suka gatel dan akhirnya mengakibatkan alergi. Sempat viral foto ini, guys, di mana ada supir Grab yang katanya ngeboncengin hantu. Ini menurut kalian hantu apa bukan? Jadi awal-awal viral, kabarnya ada seorang pria bernama Reynaldi dan dia itu ngelihat ada nenek-nenek di pinggiran masjid duduk, katanya itu lagi nungguin ojek. Karena kasihan sama si nenek, akhirnya dia pesanin lah ojek online dan akhirnya nggak lama datang tuh, tapi jalannya tuh masih lurus lagi ke sana. Dan pas ojeknya mau nyampe, dia tuntunlah si nenek-nenek ini ke tempat si Grab tadi bakal jemput dia. Dan pas nyampe di sini ada portal, dia ajakin untuk turun tuh, untuk nyebrang si nenek. Pas dia pegang tangan si nenek, katanya sih lumayan dingin gitu, tapi dia masih positive thinking nih. Akhirnya abang gojeknya itu nyampe dan akhirnya si nenek ini dinaikin nih ke motornya. Dan sebelum si nenek ini pergi, difoto dulu untuk bukti gitulah ke istrinya untuk ngamanin juga. Dan pas dikirim itulah foto jadi viral gara-gara si nenek itu terlihat seperti kayak gelap banget gitu semua. Tapi supir dan si Renal ini yakin si nenek itu manusia kok. Sosok kolor hijau ditangkap di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan kalian harus tahu apa yang dia lakuin. Jadi pria ini nih kalian catat nih, namanya itu Iqbal atau dikenal dengan nama Bala. Dia itu terkenal sebagai kolor hijaunya Sulawesi Selatan. Kabarnya sosok mitos kolor hijau di Indonesia ini adalah sosok pria yang menggunakan celana dalam aja yang katanya itu warna hijau. Sosok kolor hijau ini sebenarnya adalah manusia yang melakukan ilmu gaib dan melakukan perampokan. Dan semenjak dia merampok, dia juga ngelakuin tindakan kekerasan seksual kepada wanita yang tinggal di rumah yang dia rampok itu. Gak pandang bulu dari wanita muda, bahkan nenek-nenek bisa dia setubuhi kalau misalkan mereka mau. Dan kabarnya itu adalah bagian dari ritual mereka. Dan waktu itu di Luwu Timur ditangkaplah orang ini dan dimasukin ke penjara. Pas dimasukin ke penjara, dia kabur. Untungnya gak lama dari kabur situ, polisi langsung sergap dia dan akhirnya langsung ditembak di tempat dan akhirnya dia udah meninggal. Wanita asal Rusia ini kerja di pabrik coklat. Dia kepleset masuk ke dalam tangkinya. Kalian harus tahu nasibnya gimana. Jadi kabarnya ada seorang wanita yang kerja di sebuah pabrik coklat di Rusia, di mana waktu kerja dia teleponan dan pas lagi asik-asik teleponan, teleponnya jatuh ke mesin pengaduk coklat yang pengaduk tengahnya itu lumayan tajam. Karena jatuh, dia coba kobok-kobok cari handphonenya, ternyata tangannya itu kena mesinnya dan dia langsung masuk ke dalam. Tapi kabar lainnya juga bilang katanya dia lagi nuangin terigu doang, tiba-tiba dia jatuh ke dalam mesinnya dan tiba-tiba langsung keaduk dan disisain ini sama mesinnya cuman kakinya doang. Sisa badannya itu udah tercabik-cabik semuanya dikarenakan penggulungnya itu lumayan tajam. Warga sekitar juga menyaksikan banyak mobil polisi dan juga mobil jenazah yang keluar masuk dari pabrik ini dan mereka curiga dari situ. Akibatnya Rosina harus meninggalkan suaminya Vladimir beserta dengan 2 anak lainnya yang masih kecil-kecil. Seorang wanita di Cina nggak sengaja nelen sendok dan kalian harus tahu akhirannya kayak gimana perutnya. Seorang wanita di Cina itu mengaku datang ke dokter karena baru aja nelen sendok sepanjang 13 cm. Dia cerita nih, awalnya dia itu lagi makan ikan dan tulangnya itu ada yang nyangkut di leher.
Untuk keluarin tulangnya, akhirnya dia kobok-kobok dengan cara masukin sendok kecil sepanjang 13 cm. Pas dia kobok-kobok nggak sengaja, kelepas dari tangannya dan langsung masuk ke dalam perutnya. Nyebelinnya adalah dia itu baru datang ke dokter setelah 5 hari ini sendok masuk ke dalam perut dia. Karena dia awal tuh nggak ngerasa kenapa-napa, nggak merasa ada yang perlu dikeluarin. Dan akhirnya dia harus menjalankan operasi dan untungnya berhasil nih si dokter mengeluarkan posisi sendok yang ada di usus 12 jari. Dan posisinya itu dia horizontal kayak gini dan harus dikeluarkan secara vertikal pelan-pelan. Kalian kalau ketelan sendok, buruan ke dokter, jangan bengong. Anak 10 tahun asal Florida ini berhasil ngelawan buaya dengan tangan kosong. Gimana caranya ya? Jadi ada seorang anak kecil bernama Juliana Osa yang umurnya baru 10 tahun. Dan waktu itu dia lagi santai-santai duduk-duduk di sekitaran danau. Padahal dia itu gak masuk ke tengah-tengah danau dan dia cuma duduk di pinggiran main-main air doang. Tiba-tiba ada yang nyamperin buaya sepanjang kurang lebih 3 meter guys. Buaya ini diam-diam mengendap-endap dan langsung ngegigitin di area betis pahanya dia. Dan orang-orang sekitar tuh langsung kaget. Tapi dia langsung pinter nih. Dia inget pernah ada petunjuk katanya kalau diserang buaya, tutup hidungnya, tusuk-tusuk. Dan akhirnya ditarik tuh rahang buaya dan langsung kebuka. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan untungnya kakinya itu nggak ada luka yang serius-serius banget. Dan gak lama dari sini dia sembuh. Bahkan setelah kejadian itu, buaya ini tuh sering muncul lagi untuk ngeliatin orang di pinggiran danau. Dan akhirnya ditangkaplah sama petugas berwajib. Guys, peristiwa yang bener-bener langka baru aja terjadi. Dimana ada orang Korea Selatan membelot ke Korea Utara, gak kebalik. Jadi di tanggal 2 Januari di awal tahun 2022 kemarin, itu dilaporkan di kisaran setengah 10 malam sampai setengah 11 malam, itu ada orang Korea Selatan yang menyeberangi perbatasan dan akhirnya masuk ke Korea Utara. Walaupun muka orang ini tuh belum dirilis ke media bentukannya kayak gimana, tapi kabarnya orang ini memiliki keahlian khusus yaitu gimnastik, dimana badannya itu lentur banget sehingga dia bisa melewati tembok-tembok perbatasan. Nah, tapi Korea Selatan ini curiga itu adalah orang yang dulunya itu pernah membelot dari Korea Utara ke Korea Selatan dan akhirnya balik lagi ke Korea Utara dikarenakan dia adalah mata-mata yang emang dikirim dari Korea Utara sehingga pas lagi melompatin lagi itu dibantu. Gara-gara ini Korea Selatan itu mau mempercepat sistem robot yang nantinya akan memantau orang-orang di perbatasan sehingga kalau misalkan detik itu dia ketahuan mau nyebrang langsung ketahuan. Keluarga asal Inggris ini lagi selfie di rumah mereka sendiri, tapi pas mereka lihat lagi fotonya, mereka baru sadar ada yang aneh di pojokan sana, serem banget. Jadi keluarga kecil ini itu tinggal di sebuah apartemen di Inggris di mana tinggal suaminya, istrinya, sama anaknya satu yang cowok. Mereka waktu itu lagi iseng-iseng aja selfie di rumahnya dan mereka sadar ternyata di pojokan kanan itu ada yang ikutan foto. Sosoknya itu setelah diterangin mirip anak kecil karena tubuhnya pendek dan rambutnya panjang dan ngintip mereka dari balik pintu. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari tahu apartemen mereka itu dulu yang menghuni siapa sih, dan ternyata dulu apartemen mereka itu dihuni oleh pasangan militer. Di sini istrinya baru sadar ternyata dia baru inget anak yang cowok itu selalu ngeluh tiap malam itu tidur tuh nggak nyenyak dan ketakutan sendiri, dan ternyata alasannya tuh itu. Istrinya juga baru sadar ternyata kejadian aneh itu muncul nggak cuma pas saat itu doang, ternyata pas lagi ngandung juga udah mulai yang aneh-aneh sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari apartemen yang di Inggris ini. Remaja di India ini muncul buntut di bagian belakangnya kayak monyet guys, panjang banget 20 cm. Jadi sebenarnya orang tuanya itu udah tahu dari dulu kalau misalkan itu ada kemungkinan muncul buntut, tapi mereka tutup-tutupin dari warga karena takut malu atau dihina-hina gitu. Tapi makin lama buntutnya ini muncul makin panjang dan di dalamnya ternyata udah tumbuh tulang juga. Ini terjadi akibat adanya kompresi ujung ekor tubuh belakang, dimana didiamin lama-lama dia makin tumbuh dan bahkan di dalamnya itu ada tulang. Akibatnya dia tidur tuh makin gak nyenyak, makin sakit kalau bolak-balik dan duduk juga makin gak bisa. Akhirnya diangkatlah sama dokter, diputusin gitu. Di Punjab India juga sempat ada remaja yang tumbuhin ekornya dan dianggap sebagai dewa monyet dan dia akhirnya memutuskan untuk akhirnya memotong. Walaupun dia sadar kalau misalkan dia potong nanti status dewa monyetnya udah gak ada lagi yang percaya. Tapi di situ dia makin seneng karena pergerakannya itu udah gak sakit lagi karena ekornya itu udah dicabut.